menanyakan bahwa kenapa mati lampu dan sebagainya. Nah setelah itu kita undang dari PLN dan PLN alhamdulillah langsung siap sedia untuk memperbaiki dengan kami. Dan dalam menjawab kami karena banyaknya WA maupun info, kami bikin story untuk menjelaskan bahwa mati lampu sedang dibetulkan oleh pihak PLN, yang intinya warga kami Pandak dan Kurir ini tidak mau ketinggalan film atau sinetron Ikatan Cinta yang ada di RCTI. Aduh. Kami di Kata Netizen ikut berduka cita atas matinya lampu para Mas pemirsa. Tim, intinya gini, mau mati lampu jam berapapun nggak apa-apa sebenarnya, asal jangan pas sinetron itu tayang. Pas itu. Bisa gawat kalau sampai ketinggalan update, nggak berani buka WhatsApp, Tapi takut spoiler. untungnya netizen zaman sekarang itu nggak ada di zamannya Mbak Diah waktu pas jadi Simanis Jembatan Ancol ya. Bisa digentayangi sama Simanis kalau sampai mati lampu era itu. Tapi ini di luar topik. Saya minta 5 detik aja atau 5 detik, berapa detik, Mbak Tara, itu kan kok kenapa jadi begitu ya, Mbak Tara ya? Dikit aja deh. Kenapa orang bisa sampai begitunya karena sebuah sinetron tuh bisa sampai meluapkan protes, bikin syukuran dan lain-lain, bikin doa bersama. Apa sih logika itu gimana tuh, Mbak Tara? Singkat aja deh, ini di luar topik soalnya nih. Ya. Kalau saya sih ngeliatnya jadi itu terbawa perasaan ya. Kadang-kadang apa yang ada di sinetron kita asosiasikan dengan diri kita di dunia nyata. Jadi kita benar-benar punya jadi baper ya. Seperti sinetron itu gitu kan. Apalagi kan itu membangun komunitas kan sama-sama. Ya nggak usah sinetron lah. Serial-serial drama Korea kan juga banyak komunitas kan. Yes. Jadi bener-bener. Tapi nggak ada yang demo ke PLN Korea gitu, nggak ada sih. Atau lurah Korea ngasih klarifikasi kenapa mereka putus gitu. Oke lah, kita tinggalkan dulu itu. Kita kembali lagi ke topik. Tadi lagi nanya sama Mbak Diah nih, aku mau minta tips sebenarnya. Karena aku pengen nanti aku tuh ya paling nggak ya 11-12 lah kalau nggak sama 12-12. Mbak, kalau tadi Mbak Listia kan udah bilang nih porsi makannya diatur. Kalau Mbak Diah porsi makannya diatur atau intensitas makan yang diatur? Intensitasnya. Saya makan itu terus terang aja nggak bisa makan kalau tidak pakai nasi. Jadi saya ini orang Jawa banget. Saya sehari itu harus pakai nasi campur 4 sehat 5 sempurna. Serius? Jadi tuh kalau saya makan nasi itu lauknya tuh harus macam-macam, ada sayur, ada ini, ini itu harus tiap hari. Dan nanti itu makan pagi pun kadang seperti itu, makan siang juga seperti itu. Mungkin kalau makan malam aku agak sedikit mengurangi, bukan mengurangi sebenarnya tetap porsinya, cuman waktunya itu aku tidak mau mendekati dengan tidur. Jadi kayak misalkan makan malam itu aku kayak jam 6 gitu tuh, setengah 7 tuh udah paling telat. Saya nggak mau lewat dari itu. Nah itu udah kebiasaan saya seperti itu gitu. Tapi makan nasi bisa 3 kali sehari tuh, Mbak? Enggak ya. Saya makannya banyak sekali, terus terang aja gitu. Kalau nggak makan banyak saya nggak bisa tidur soalnya. Atau mungkin makannya nasi tok, nggak pakai lauk atau yang lain-lain gitu. Atau lauknya ada pantangan nggak, Mbak Diah? Makanya tadi saya bilang saya itu nasi campur. Jadi 4 sehat 5 sempurna, jadi macam-macam. Pokoknya segala ayak gitu di situ, ya? Mas Tim. Di piring tuh semua ada. Iya. Nah, tapi karena olahraga saya itu lumayan cukup kuat, jadi itu hampir setiap hari itu jalan 5 kilo. Nah itu yang saya nggak bisa itu yang saya nggak bisa, olahraganya seintens dan sehebat Mbak Diah di umur segini. Masih kayak Mbak Diah tuh masih yoga, masih lari. Yoga betul. Nah, saya tuh jalan kaki tuh harus, karena kan jalan kaki tuh untuk apa ya, untuk jantung, supaya untuk menguatkan jantung. Berapa langkah, paru-paru gitu. Berapa langkah tuh sehari target? Kalau yang hari ini saya off karena saya bangunnya agak kesiangan. Oke. Karena saya capek kemarin. Tapi artinya gini, saya 6.000 step ya. Biasanya 10.000. Tapi karena saya cuma biasanya tuh di GBK setiap minggu tuh 2 kali. Tapi kemarin saya cuma di sekitar rumah aja, di sekitar rumah itu di kompleks. Dari rumah saya, kemudian ke Kemang Village, itu bolak-balik tuh nggak sampai, ya itu 5 kilo kurang lebih. Oh, pantas orang-orang lari di GBK tuh pada kenceng. Soalnya di belakang dikejar hantu. Dia sebenarnya. Jadi GBK rame tuh nungguin Mbak Diah sebenarnya, pantesan. Mereka udah tahu si Manis lari nih jam segini gitu. Ngomong-ngomong, Mbak Listia tadi pola makannya Mbak Diah begitu udah bener belum? Jadi kok kalau saya jalanin nggak gitu ya? Iya, karena aku udah ngejalanin kayak Mbak Diah, tapi kurangnya satu, aku tuh males banget olahraga, jadi nggak bisa sama, emang susah. Kenapa beda-beda ya Mbak Listia? Oke, ini sekalian menginformasikan aja,
buat sekarang itu untuk kampanyenya udah bukan 4 sehat 5 sempurna Mbak Diah. Oh, apa itu? Saya terlalu kuno ya. Ya itu karena udah lama banget emang Mbak, udah dari tahun Jadi apa sekarang ini? Nah, untuk sekarang ini adalah pedoman gizi seimbang, seperti itu. Jadi Oke. tidak ada makanan yang sempurna. Kalau dulu kan susu tuh ya dianggap udah sempurna, gitu kan. Iya betul. Kalau sekarang I see. semuanya penting. Iya, gitu. Istilah saya kuno sekali ya Mbak ya. Jadul. Tenang Mbak Iya, Dia. soalnya. Ini kalau kita bisa tosan sama saya Mbak Dia, saya juga taunya pas 5 sempurna. Oh, berarti kita beda generasi. Beda generasi kita Mbak Dia. Mbak Listia gimana Mbak Listia? Jadi gimana? Untuk menanggapi pola makannya Mbak Diah itu tadi, ya memang tidak apa-apa untuk misalkan intensitasnya atau biasanya makannya sedikit tapi sering ya Mbak berarti ya? Enggak, saya 3 kali sehari tetap 3 kali. 3 kali. Oh 3 kali. Oh, ada Saya cemilan nggak suka nyemil. Saya nggak suka ngemil. nggak suka ngemil. Nggak suka. Oh, Nggak iya, suka. iya. Mm-mm. Kalau untuk pengaturan makan sendiri biasanya ya memang 3 kali makan utama dan 2 kali makanan selingan. Nah, untuk jedanya sendiri itu bisa per 2 jam. Jadi kalau misalkan tadi Mbak Diah itu makan malamnya jam 6 itu ya boleh aja karena mungkin nanti jam 8 udah tidur itu kan Mbak. Jadi Iya, untuk waktunya itu bisa kita atur, yang paling mudah adalah per 2 jam. Jadi misalkan sarapan jam berapa tuh biasanya sarapan? Jam 6. Jam 6, nanti boleh jam 8 itu cemilan, terus nanti jam 10 pokoknya kita atur aja waktunya per 2 jam atau 3 jam itu bisa. Oke. Oh iya. Aku mau ke Mbak Tara. Mbak Tara, ngomong-ngomong soal tema kita nih, usia sekedar angka. Orang kalau mungkin di usia sweet 17 sampai umur 20 tahun makin tua makin heboh ya. Weh, bentar lagi 20 Nambah. tahun. Pas giliran Seneng udah gitu seumurku ya. nih 30 tahun. Wah, udah Udah nggak 30 tahun. Kalau- Udah makin serem, Tip. Kalau kasarnya saya Mbak Tara, seakan-akan kita lagi hitung mundur jadinya. Iya, Itu bukan hitung wah udah 30 maju. tahun ya. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak Tara, kenapa sih orang sekarang kalau udah mulai menuju ke angka 40, 50, sekarang tuh pertambahan usia jadi momok yang menakutkan buat mereka. Itu kenapa? Apa memang karena memang trennya sekarang makin banyak yang tua-tua tapi kelihatan muda, jadi mereka merasa insecure? ya. Atau memang itu hal yang normal? Ya banyak orang yang takut untuk jadi tua sih. Makanya kalau ditanya soal umur banyak orang yang nggak mau jawab gitu kan. Iya. Atau bercandain enggak kok 17, 37 gitu. Misalnya seperti itu ya. Tapi itu karena memang usia tua itu selalu diasosiasikan dengan hal yang tidak menyenangkan misalnya. Tua itu berarti pensiun. Tua itu berarti nggak produktif. Lemah Tua gitu itu ya. berarti nggak mandiri lagi atau kesepian atau bergantung sama orang atau misalnya mendekati usia meninggal gitu kan. Jadi kayaknya tua itu harus dihubungkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Padahal sebetulnya nggak gitu. Pada saat kita ya, ini supaya mengatasi rasa takut tua ya, intinya sih sebetulnya kita harus tetap melakukan hal-hal yang memang menurut kita berarti. Contohnya tadi misalnya Mbak Diah kan menganggap bahwa misalnya olahraga itu sesuatu yang penting loh buat aku, karena ketika aku melakukan olahraga aku jadi merasa baik tentang diriku sendiri gitu. Setiap orang pasti ada hal-hal yang bisa dianggap berarti. Misalnya kalau orang yang suka menolong orang lain, ya berarti boleh lakukan kegiatan itu. Atau misalnya ada orang yang sukanya berorganisasi, ya harus lakukan itu. Intinya hidup itu harus tetap berarti, ada maknanya, ada sesuatu yang dituju. Sehingga kita tidak hanya fokus sama hal-hal yang kurang, tidak hanya fokus sama hal-hal yang negatif, tidak hanya fokus sama hal-hal yang misalnya belum didapetin, misalnya gitu contohnya ya. Kalau seperti itu, kayaknya hidupnya itu rasanya ya kurang aja atau menyenangkan, nggak bahagia. Dan itu mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana nanti akhirnya aura kita jadi keluar ke lingkungan gitu Nah, kan. ini ada sisi lain nih Mbak Tara, terutama di era netizen seperti ini ya, dengan semua sosial media yang ada di sekeliling kita gitu. Kadang-kadang kitanya udah ngerasa, saya cukup awet muda kok, posting foto di Instagram, komentarnya Tiba-tiba ada yang agak bilang gemuk ya sekarang ya. Gerutannya bertambah. Gerutannya Mas. bertambah dan lain-lain. Ini kayak pendapat netizen, baik kenal maupun nggak kenal, mungkin selebriti lebih berat lagi, kenal kagak, tapi ngomongnya nggak enak banget gitu di kolom komennya gitu. Ini pengaruh juga ya terhadap seseorang yang Jadi bikin makin insecure ya, makin stres. Ya itu jadi bikin stres. Karena pada akhirnya nggak ada orang yang sempurna kan, jadi selalu akan ada hal yang bisa dikomentari oleh orang lain. Tapi sebetulnya intinya adalah bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri. Karena ya tadi balik lagi nggak ada yang sempurna. Setiap orang pasti punya kelebihannya. Dan bagaimana caranya kita bisa fokus pada kelebihan kita, apa yang kita punya, usaha
sama kita harus belajar untuk lebih mengapresiasi diri kita sendiri. Kalau kita sendiri nggak mengapresiasi, setiap orang mengatakan satu kata negatif aja depan diri kita, itu bisa bikin kita drop. Karena kita jadi ngerasa bahwa kita buruknya kurang banget ya dibandingkan orang lainnya. Padahal kenyataannya bahkan orang yang komentar pun juga pasti punya kekurangan gitu. Saya pernah soalnya di komen gitu, Kenapa? terlalu mirip Brad Pitt gitu. Saya kan nggak suka Brad Pitt, jadi saya kesel dibilang mirip Brad Pitt gitu loh, Mbak Tara. Komen ini, sebel lipiku gitu kamu udah mulai berkerut ya, terus saya bawaannya aduh pengen botox. Tapi ngomong-ngomong referensi saya tua juga nih. Brad Pitt sekarang katanya eranya Lee Min Ho, bukan Brad Pitt. Udah beda. Brad Pitt udah lewat jauh. Ngomong-ngomong Mbak Diah, kalau Mbak Diah sendiri nih nanggepin omongan para netizen, kadang-kadang kan ada haters juga, tapi mungkin mereka tuh suka ngata-ngatain misalnya nyindir-nyindir gitu. Kalau Mbak Diah sendiri tuh nanggapinnya gimana biar tetap santai dan juga saya ini terlihat memang kece? biasanya orangnya santai dan cuek banget gitu loh. Jadi kalau kayak gitu tuh nggak pernah saya tanggapin, saya ketawa aja. Masa semua orang cuma muji-muji, pasti kan juga ada yang tidak muji gitu kan. Seperti Mbak Diah ketawanya nggak malam-malam sendirian di rumah kan, itu agak dapat tetangga soalnya. Si manisnya keluar ya. Saya keluar gitu. Pokoknya sih aku tuh orangnya kan selalu berusaha untuk happy ya. Hal-hal kecil itu nggak pernah aku permasalahkan gitu loh. Nggak Jadi ditanggepin kayak juga gitu ya? kan cuman apa sih gitu loh, nggak ada artinya gitu loh. Jadi nggak usah ditanggepin kayak gitu-gitu. Saya sih ketawa aja kayak gitu dah. Kadang-kadang suka saya kasihin apa namanya simbol yang lucu-lucu atau emoji gitu. Emoji pisau gitu Mbak ya. Jadi intinya saya tuh orangnya lebih apa yang sesuatu yang membuat saya happy lakukan saja. Seperti tadi Mbak Tara bilang, memang benar Mbak Tara, saya ini sukanya memang nggak bisa diem. Saya sukanya olahraga, saya sukanya lari jogging, itu tuh membuat saya tuh happy. Saya tuh lihat jalan aja udah seneng banget kok. Saya lihat jalanan banyak mobil aja udah seneng gitu loh. Jadi happy itu sederhana banget sebenarnya. Semua itu tercipta dalam diri kita sendiri gitu loh. Jadi bahagia itu kalau tadi kata Mbak Diah di segmen-segmen awal tuh karena lo tuh bersyukur, Tim. Jadi dengan lo bersyukur, aura lo jadi bagus, terus makan sehat, olahraga. Tapi ngomong-ngomong soal investasi kesehatan bikin kita awet muda, itu tuh butuh waktu berapa lama sih? Apa memang cukup dari umur 30 gitu sampai ke nanti kita di umur 40-50, jadi nanti udah kelihatan lebih awet muda, atau memang harus dilakukan dari umur 20? Artinya saya udah terlambat. Udah terlambat gitu ya. Tapi artinya gini, ini harus dilakukan sejak kapan dan berapa lama kira-kira kita bisa bakal ngelihat hasilnya? Dan saya pengen tahu juga nanti dari narasumber kita ini, bedanya cowok sama cewek. Karena kadang-kadang cowok lebih cuek, lebih nggak peduli, gaya hidupnya lain gitu. Apakah harus menjaga juga seperti perempuan atau bagaimana? Saya mau mendengar pendapat perempuan. Tapi nanti usai jeda ya, Tim. Usai jeda dulu. Ini kata netizen.